Selamat siang, Bapak Kerto. Perkenalkan, saya Andika Putra. Latar belakang saya seorang mahasiswa sekarang. Saya jalankan usaha ini ya sambil kuliah. Sebelum saya masuk ke intinya, seperti biasa kita masuk sesi satu, yaitu bicara masalah produk, ya. Nah, produk knowledge ini sangat penting karena kita bicara bisnis, kita bicara produk. Saya banyak ketemu dengan orang MLM lain yang ternyata mereka semangat dulu di MLM-nya dan sekarang kendor, bahkan malah mencerca MLM yang dulu. Kenapa? Karena yang MLM-nya dulu tuh produknya nggak jelas. Ganti-ganti produk lah, nggak ada produk yang dijual, akhirnya mereka nggak dapatkan apa-apa dan bisnisnya nggak bertahan lama. Kalau kita bicara multi level marketing, produk adalah hal yang sangat penting. Saya tidak akan bicara apapun soal produk penting apa karena Anda sudah tahu semua. Anda dengarkan 6 pilar, betul? Nah, saya akan bahas salah satu produk kita. Nah, ini Iris. Jangan berpikiran saya pemakai produk ini gitu. Saya bukan pemakai produk Iris Bapak Ibu ya. Saya penjual saja ya. Anda pasti heran kalau saya pakai. Nah, cuma lingkungan saya, orang-orang terdekat saya, ya terutama yang perempuan pastinya ya. Itu udahlah, pokoknya dekat saya pasti mereka harus coba Iris ini. Kenapa? Karena gampang sekali menjual Iris ini. Nah, sebelum saya masuk ke produknya, saya akan jelaskan dulu masalah kanker serviks. Kenapa produk Iris dibuat? Karena ternyata banyak sekali penyakit sekarang yang namanya kanker serviks menyerang wanita. Dan penyebabnya apa? Nanti kita bahas. Nah, kanker serviks adalah sebuah kanker, ya disebut juga kanker leher rahim. Jenis penyakit yang terjadi pada daerah leher rahim, yaitu bagian rahim yang terletak di bawah yang membuka ke arah liang vagina. Berawal dari leher rahim, apabila telah memasuki tahap lanjut, kanker ini bisa menyebar. Nah, yang bahaya tuh kalau si kankernya sudah menyebar. Nah, berikutnya. Ini contoh-contoh gambar kankernya. Nah, fakta di lapangan. Ternyata menurut WHO, Indonesia, negara kita adalah negara dengan penderita kanker serviks peringkat nomor 1 di dunia. Anda bisa bayangkan nggak? Indonesia peringkat nomor 1 untuk penderita kanker serviks. Artinya banyak sekali orang terkena kanker serviks. Dan kalau kita jual produk ini, banyak yang butuh nggak Bapak Ibu? Banyak, kalau banyak yang butuh kita harusnya bisa kaya, cuma dari pembalut aja. Asal mereka semua bisa tahu fungsinya apa, bedanya pembalut kita sama di luaran apa sih. Kalau Anda tawarin biasanya reaksi mereka apa? Mahal gitu ya, padahal lebih mahal apa yang mereka punya, bener nggak? Daripada Irisnya, bener ya? Ya. Nah, di Indonesia 15.000 per tahun itu kanker serviks terdeteksi dan kira-kira 8.000-nya berakhir kematian. Lebih dari 50% diakhiri oleh kematian kanker serviks. Gak lucu, milih murah tapi ujung-ujungnya. Terus di Indonesia setiap 1 jam 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Anda bayangkan, sekarang jam berapa? 3:30, 1 jam. Di RSCM 400 pasien kanker serviks baru setiap tahunnya ada, setiap tahun masuk dan kematiannya 66%. Jadi lebih banyak yang meninggal dibanding yang selamat. Oh bahaya kan? Nah, penyebabnya apa? Kenapa orang bisa kanker serviks? 38% karena celana dalam, makanan, stres dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau Anda pakai celana dalam yang belinya 10.003 di alun-alun gitu ya. Ya, yang penting murah lah, kan celana dalam nggak dilihat orang ini, kan saya pakai celana dalam di dalam nggak di luar, bener nggak? Ya iya memang di dalam, masa celana dalam, kalau celana luar namanya di luar, bener nggak? Nah, cuma masalahnya kalau Anda beli yang murah, ini Anda nggak beli yang murah lah ya, masa di Ciputer Tiansi beli yang obralan 10.003 gitu ya. Paket gitu ya. Enggak lah, ya di luaran sana. Nah makanya kasih tahu mereka, jadi kalau mau presentasi Iris tanya dulu, Pak, Bu maaf celana dalamnya beli di mana gitu ya. Nah contoh, enggak lah ya. Atau makanan gitu ya, makanan yang kurang bagus gitu ya. Setiap hari makan mendoan kayaknya nggak bagus juga ya, kolesterol katanya ya. Terus stres gitu ya, nah stres mikirin apa, mikirin omset peringkat, online muntaber gitu. Ah itu bahaya Bapak Ibu ya, bisa jadi kanker serviks gitu kan, jadi jangan stres juga ya. Nah penyebab utamanya menyerang daerah leher itu HPV ini, virus, jadi human papilloma virus. Nah virus ini tidak akan sembuh dalam waktu yang lama, jadi harus dicegah, bukan diobati, tapi dicegah. Nah fakta WHO, 62% dari penderita kanker serviks di Indonesia diantaranya diakibatkan oleh penggunaan pembalut yang tidak baik. Nah, jadi ternyata di Indonesia tuh lebih dari setengahnya ya karena pembalut, bukan karena yang lain. Memang banyak sekali faktornya, tapi lebih besar karena pembalut, bahaya kan? Nah, lalu berikutnya, kenapa pembalut yang menyebabkan kanker serviks? Karena di dalam pembalut, setiap milimeter perseginya, ya, itu terdapat 107 bakteri setiap milimeter persegi dan bayangkan jumlahnya setelah dipakai dengan darah menyatu dan bayangkan kalau Anda pakai yang besar gitu ya. Kalau perempuan kan ada yang berapa senti gitu ya.
Saya nggak hafal ya, saya nggak pakai. Nah, cuma Anda bisa bayangkan, saya kan suka pakai yang besar, tambah sayap gitu ya, sayap depan, sayap belakang, saya nggak tahu gitu kan. Kenapa? Biar nggak tembus gitu kan. Nah, padahal setiap penambahan bidang luasnya itu tuh tambah lagi bakteri. Nah, lalu berikutnya, mengapa? Dan pembalut yang kita pakai itu biasanya terbuat dari kertas atau daur ulang sampah ya, dan mengandung dioksin. Dioksin itu pemutih, jadi pemutih yang namanya kertas daur ulang kira-kira warnanya putih atau kusam? Kusam, tapi begitu beli warnanya putih, berarti ada pemutihnya, bener nggak? Nah, pemutihnya namanya dioksin dan menurut WHO itu adalah salah satu pemicu penyakit kanker. Jadi penyebab utamanya bukan si kertasnya tapi dioksin itu sendiri. Jadi kalau Anda mau beli pembalut, kalau mau yang daur ulang ya cari yang burem aja gitu kan. Kan dipakai di dalam nggak dilihat orang juga. Tapi nggak ada, semuanya putih karena biar kesannya bersih, bener? Padahal bersih-bersihan. Nah ini contohnya ya, next semua apa buka semua. Nah ini contoh industri, si kertas bekas itu lalu dikumpulkan. Nah lalu proses pemutihan itu namanya bleaching, itu dipakai bahan kimia. Dari warna jelek jadi sampai warna putih, akhirnya jadi pembalut yang Anda pakai ini. Nah itu putih semua, bener nggak? Nah jadi itu pertamanya. Nah berikutnya, terus dioksinnya bisa masuknya gimana? Nah jadi perempuan itu kalau dia lagi mens keluar darah, itu darahnya dingin atau panas? Panas. Kok yang jawab yang cowok? Curiga. Panas ya. Panas. Dan begitu panas si dioksin tadi otomatis next menguap. Karena panas. Belum lagi si perempuan itu dia pakai celana dalam, pakai street, bener? Pakai jeans, udah gitu pakai sarung di luarnya gitu kan, selimut lagi. Pokoknya dikekep gitu ya, bener ya? Kekep itu bahasa Sunda ya. Nah, lalu dioksinnya menguap dan masuk ke organ intimnya. Nah itulah yang menyebabkan kanker. Nah lalu berikutnya, nah nanti efeknya ada gatal-gatal, miom, kista, lalu berikutnya lagi serviks gitu ya. Nah jadi itu kenapa kita bisa, lagi perempuan kena kanker serviks karena pembalut ya. Nah, lalu berikutnya penggunaan tekstil juga dalam industri tekstil pembuat pembalut itu merusak lapisan ozon. Berikutnya, nah ini pembalut iris. Nah saya punya beberapa perangkat demo sebentar. Nanti saya akan tunjukkan sebuah demo yang biasanya jarang orang lakukan. Nah, ini demonya ekstrim. Kalau Anda demo kepada pelanggan, saya yakin pasti beli. Sudah pengalaman bukanya kan? Ya iya tuh orang Tiasi nggak berani megang iris bukan orang Tiasi, bener nggak? Oke, nah ini pembalut merek lain. Saya nggak tahu mereknya apa, karena bukan saya yang beli ya. Pak Aris kan yang beli ya. Bu Aris. Nah, nanti saya celupkan. Biasanya setengah. Cuma karena repot saya celupin satu aja ya. Satu biji nanti saya celupin ke sini. Tapi kalau satu biji muat nggak? Muat ya Pak ya? Oh celup ujungnya aja Pak, gini Pak. Nah, celup ujungnya aja. Nggak, jangan Pak, biar adil. Nah, kita tandingkan iris kita dengan yang lain. Tuh, celup betul? Nah, nanti kita lihat mana yang airnya terserap. Nah, biasanya saya potong setengah biar masuk semua ya, gitu kan. Nanti Anda celupan 2 itu, faktanya nanti yang iris kita itu airnya hilang. Sedangkan pembalut lain airnya masih tersisa. Gitu, nanti kita lihat di belakang. Ya, berikutnya Pak, masuk lagi ke sini. Nah, ini iris kita Anda bisa tunjukkan, nanti filenya Anda boleh minta kalau mau. Nah, ini Anda bisa liatin ya, oh ini tuh tersertifikasi, jadi jelas gitu ya. Saya ini bukan mau jualan nama Anda ya, Anda kan pemakai semua bener? Tuh ya, cowok ya, teriak lagi. Nah, Anda kan udah tahu gitu. Nah, cuma ini agar Anda bisa menjelaskan ke pelanggan. Gimana caranya sih biar mereka mau beli gitu kan. Kan kalau nawarin doang nggak bisa. Kalau cuma sekedar nih bagus loh, beda loh. Yang lain juga pasti namanya orang jualan bilang beda, bener nggak? Nah, Anda bisa tunjukin. Pertama takut-takutin dulu kanker serviksnya, setuju ya? Nah, udah takut kan, Anda bisa lihat mukanya kan bedanya ya. Orang masih adem, apa sih mau nawarin apa? Begitu ngomongin kanker, wah itu udah pasti beli gitu kan. Pokoknya udah melotot, udah mangap, wah itu pasti beli gitu kan. Nah, kasih tahu. Jadi takut-takutin dulu, terus tunjukin keunggulannya apa. Nah, setelah tahu keunggulannya apa, kita kasih tahu juga ini termasuk juga alat pengecek kesehatan. Alat organmu sehat nggak? Dia jawab biasanya apa? Sehat, nggak ada masalah. Yuk kita cek gitu kan. Wah, ceknya suruh dia cek sendiri Bapak Ibu ya. Nah, cek gimana cara ngeceknya nanti. Ini kalau beli di luaran bilang ini 15.000 loh. Harganya kalau beli di luar, kalau di kita murah gitu kan. Karena termasuk dalam paket
pembelian. Nah nanti kalau misalkan warnanya semakin gelap berarti radangnya parah. Kalau misalkan warnanya nggak berubah berarti tidak kena radang. Kalau kena radang gimana? Jangan khawatir. Beli 3 box, 4 box, pakai selama 2-3 bulan. Nah nanti kita lihat warnanya selama bulan-bulan berikutnya berubah atau enggak. Nggak usah khawatir bilang kayak gitu. Wah langsung orang itu pasti beli. Minimal saya mau tes dulu deh, ya udah tes beli pembalutnya sekalian kan. Gitu. Nah lalu berikutnya. Nah kalau Anda pengen tahu apakah apakah bermasalah atau tidak, ada sebenarnya teknologi pulse smear, namanya ya pulse smear ya, itu untuk melihat, jadi ya dilihat langsung. Pertama nggak enak dilihat orang, bener? Terus yang kedua mahal dan sakit biasanya gitu ya, katanya ya. Nah jadi itu menahan biaya yang besar, hanya untuk tahu bahwa kesehatannya bagus atau tidak. Padahal kita bisa cek dengan kartu itu, sangat-sangat murah ya. Coba kita lihat lagi, aplaus untuk Iris Bapak Ibu ya. Kelihatan airnya? Bersih loh. Nah oke, nah jadi itu contoh. Jadi kalau Anda mau ini, kalau Anda mau hemat gak usah satu ya, itu kan satunya 4 ribuan mahal. Sekali demo 4 ribu, ya Anda bisa potong-potong jadi 3 bagian. Downline saya potong 5 bagian, dasar pelit gitu ya. Ya gak apa-apa sih gitu kan. Nah jadi Anda bisa coba pakai. Berikutnya Pak silahkan. Nah kepedulian kita terhadap organ intim wanita menyelamatkan banyak nyawa. Berawal dari Anda dulu ya. Gak lucu kalau Anda cerita bagus, enak. Tapi Anda gak pakai, bener? Bener gak? Bener, jadi yang cowok harus pakai. Nah berikutnya. Jika seorang wanita mencintai Anda adalah seorang suami. Siapa yang ingin dicintai oleh satu wanita? Wah ada yang gak ngacung, bahaya Bapak Ibu ya. Karena jika 10 wanita mencintai Anda adalah playboy. Ada nggak yang kira-kira ingin dicintai 10 wanita? Nggak ada, mungkin istrinya di sebelahnya. Atau jika 100 wanita mencintai Anda adalah seorang hero atau pahlawan. Siapa yang ingin dicintai 100 wanita? Wah nggak ada yang mau jadi pahlawan nih, serius. Oke deh berikutnya Pak. Jika 1000 wanita mencintai Anda adalah pemimpin. Siapa yang ingin jadi pemimpin dicintai 1000 wanita? Ada ya Pak Sumarno ya. Jika seluruh wanita di negeri ini mencintai Anda adalah rupiah. Bener kan? Enggak, dolar. Nah, jika seluruh wanita di dunia mencintai Anda ingin nggak dicintai oleh seluruh wanita di dunia? Ya, siapa yang ingin dicintai oleh seluruh wanita di dunia? Ada ya, Pak Sumana ya. Next Pak, maka Anda adalah pembalut wanita. Oke? Ya iya. Ya dibutuhkan seluruh wanita kan? Enggak, sulap terus. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bicara impian. Nah, kita udah beres masalah irisnya ya. Jangan cengar-cengir lagi Bapak Ibu ya. Nah, oke, menurut Anda seperti ini. Saya mau tanya sama Anda. Boleh nggak dalam hitungan ketiga, Anda acungkan tangan setinggi-tingginya untuk Anda yang merasa bahwa Anda sudah yakin saat ini memiliki impian yang begitu dalam dan begitu besar. 1, 2, 3. Wah Bapak ini paling cepat, aplaus dong. Karena Bapak paling cepat jadi Bapak jadi korban ya. Nah. Oh mau ke depan boleh Pak. Tidak diminta jadi korban, maju sendiri apa ya. Nama? Fiat. Pak Fian ya. Nah Pak Fian. Fiat. Oh Pak Fiat. Nah Pak Fiat punya impian? Punya. Boleh tahu nggak satu impian yang menurut Pak Fiat ingin Pak Fiat sebutkan, mungkin itu paling besar, paling dekat, paling memotivasi? Membahagiakan ibu saya. Membahagiakan ibu. Oke, nah menurut Pak Fiat, mengapa Pak Fiat why harus membahagiakan ibu Pak Fiat? Tinggal satu-satunya orang tua. Dan setelah itu apa yang penting bagi Pak Fiat dalam membahagiakan orang tua? Mengapa itu penting? Satu, selain itu ya amanat dari Bapak sebelum meninggal. Amanat dari Bapak sebelum meninggal. Apa yang menjadi perasaan terpenting buat Pak Fiat melaksanakan amanat Bapak sebelum ibu meninggal? Saat ini yang kesembuhan ibu. Kesembuhan ibu. Ya. Kesembuhan ibu, maksudnya bukan gini. Kan kita membagian orang tua ada perasaan yang kita dapatkan. Nah, apa perasaan yang Bapak dapatkan? Yang jelas ketika itu sudah bisa saya jalankan, sangat-sangat bahagia. Sangat bahagia. Nah, saat Pak Fiat merasa bahagia, perasaan apa yang penting? Mengapa merasa bahagia itu penting untuk Pak Fiat?
Itu tadi bisa menunaikan amanat dan yang jelas melihat ibu bahagia. Perasaan melihat ibu bahagia itu pentingnya apa buat Pak Fiat? Hidup itu seperti indah gitu ya. Hidup jadi lebih indah gitu. Pentingnya hidup indah buat Pak Fiat apa? Penting hidup buat saya. Sebelum jadi korban. Ya, apa ya, dengan melihat ibu saya tersenyum saja, itu sudah hal yang luar biasa buat saya. Apa ya? Oke, aplaus untuk Bapak Fiat. Tadi apa Pak? Makasih Pak. Terima kasih Pak ya. Kenapa saya tanya berulang-ulang dan padahal pertanyaannya masih sama, betul nggak? Nah, karena menurut upline saya, Pak Jafrial, dia bilang impian itu perlu pemikiran mendalam, setuju nggak? Kalau sekedar pengen mobil tapi nggak tahu kenapa dan perasaan apa yang kita dapatkan, apa yang penting dari punya mobil itu bukan impian. Anda setuju? Akhirnya kita perlu punya impian yang kuat dulu dan alasan yang begitu kuat. Dan alasan impian itu harus berhubungan dengan perubahan perasaan. Sebenarnya apa yang kita dapatkan itu hanya masalah perubahan perasaan. Anda keluar negeri yang Anda rasakan apa? Perubahan perasaan bahwa saya bisa keluar negeri. Anda punya mobil, sebenarnya dari mobil kotak jadi mobil bulat gitu kan, jadi lebih bagus. Itu sebuah perubahan perasaan juga, benar? Perasaan nyaman, perasaan bangga, perasaan senang gitu kan, perasaan aman. Anda punya rumah besar itu berhubungan dengan perasaan. Nah masalahnya banyak orang mendapatkan impian mereka, tapi mereka sudah nggak tahu. Oh ternyata Anda pernah nggak punya impian tercapai dan begitu mencapainya Anda berpikir, oh gini doang ternyata, pernah? Dapat, oh ternyata rasanya gini doang. Sering ya. Artinya impian Anda belum menyentuh sisi perasaan Anda, betul? Akhirnya Anda merasa ya biasa-biasa aja. Sedangkan impian harusnya berhubungan dengan perasaan. Dan biasanya kalau masih berbentuk materi, itu bukan impian yang kuat, setuju nggak? Biasanya impian yang kuat itu selalu sudah berubah dengan perasaan. Karena tak tergantikan, betul nggak Pak Fiat ya? Nah, jadi Pak Fiat saya itu mungkin punya sekitar 7 atau 8 kedalaman gitu ya. Bukan doline. Saya nggak tahu doline yang mana. Tapi impian. Alasannya disebut. Nah, saya minta kerja sama Anda sekarang untuk mengeluarkan alat tulis kalau Anda bawa. Kira-kira Anda bisa nggak sebutkan impian Anda apa? Dan coba Anda tuliskan seperti tadi gitu maksudnya. 10 kedalaman alasan impian tersebut. Mengapa harus penting? Ya kenapa impian itu penting buat Anda? Apa yang menjadi alasan? Jangan tulis dulu sebelum ada aba-aba. Nah, curi start. Nah, nanti yang punya kedalaman terdalam dapat hadiah juga ya. Jadi Anda coba tulis, nanti 2 menit maksimal, saya tidak akan lama-lama. Jadi Anda tulis bareng-bareng apa yang menjadi impian Anda dan kedalaman tadi. Anda bisa ya, nah, kedalaman itu kan seperti tadi ya. Nah coba kita lihat nanti dalam 2 menit kita lihat siapa yang kedalamannya paling banyak, yang alasannya paling banyak. Siap? 1, 2, 3. Impiannya 1, tapi alasannya yang 10 macam gitu. Jangan 10 impian enggak, tapi 1 impian yang terkuat, terdalam dan alasannya dalam gitu. Setengah menit lagi. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Siapa yang punya 5 kedalaman atau lebih? Oke, 6 kedalaman atau lebih, acungkan tangan. 7 kedalaman atau lebih, acungkan tangan. Masih ada 7? Yang lebih dari 7, 8? 8 kedalaman atau lebih? Ada 8, 1 orang, 2 orang. Yang 9 kedalaman, 2 orang. Yang 10 kedalaman, 1 orang. Gak ada yang lebih dari 10? Oke, aplaus untuk ibu yang di sana. Hadiahnya maju ke depan Bu, mau nggak? Sharingnya boleh ya Bu ya, sharing ya. Aplaus untuk Ibu. Siapa Ibu namanya? Ajeng. Ibu Ajeng ya. Nah, Ibu sebutkan impiannya apa dan kedalamannya apa aja. Silakan di-sharingkan. Impian terbesar saya pengen nikah muda. Nikah sama daun muda. Enggak, maksudnya nikah pada usia muda. Calonnya sih enggak ada. Kan impian dulu Bu, baru Iya. Lalu berikutnya alasan. Pertama ya supaya saya bisa menjalankan sunnah Nabi ya dengan menikah. Terus saya ingin ada tempat berbagi gitu ya. Terus merasa tenang. Ada yang memperhatikan.
terhindar dari fitnah ya, bisa bercanda bersama, bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama, bisa mewujudkan impian ke depannya bersama-sama, ada tempat untuk mencurahkan perasaan ya. Terus yang terakhir ya mendapatkan pahala yang lebih banyak lah dengan berbakti kepada suami. Terima kasih Bu Haji. Impian bukan hal yang bisa dibanding-bandingkan, setuju nggak Bapak Ibu? Jangan pernah bandingkan impian kita dengan orang lain, dan impian yang terdalam biasanya memang membuat kita bisa menangis saat menyebutkannya ya. Ya padahal saya yakin juga nggak berencana untuk menangis ya, betul? Iya, saya juga nggak janjian sebelumnya dengan Bu Ajeng, nanti nangis ya di panggung ya gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu impian. Nah, dan Anda harus memikirkan cara Anda bahagia ketika Anda mendapatkan impian tersebut. Anda akan bahagia dengan cara seperti apa, gitu ya. Nah, oke berikutnya Pak. Nah, kita akan tunjukkan sebuah klip dulu sebentar. Diputar dulu satu klip dulu. Ini agar Anda bisa lihat bahwa Anda bisa fokus terhadap impian. Satu lagi Pak. Bentar. Dan ini ada satu klip lagi yang menunjukkan bahwa untuk mendapat impian tersebut kita juga harus tahu cara agar kita bisa mengejar impian tersebut dengan lebih bersemangat atau desire-nya dapat. Bagaimana semangat Anda bisa dapat. Salah satu cara yang Anda bisa lakukan klip berikut ini. Coba Anda lihat. Oke. Nah Bapak Ibu ya, jadi itu bukan buat cari suami muda ya Bapak ya. Bukan buat nikah muda ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan impian tersebut tapi juga ada yang mengejar kita di belakang. Kalau orang dikejar sama dua kampung yang pegang arit tuh, itu maling bisa loncat 2 tembok, bener gak? 2 meter dia loncat, begitu gak ada yang ngejar, 1 meter pun dia susah loncatin, bener gak? Nah begitu kita punya desire dan desakan yang kuat, nah makanya kalau Anda mau rugi sekalian Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau bangun luar kota, bangun luar kota sekalian, biar apa? Biar Anda merasa rugi, sudah jauh-jauh datang, udah bensin habis, tapi harus berkembang di kota, misalkan seperti itu ya. Nah kalau misalkan Anda punya downline bintang 1, bintang 2, susah ke bintang 3, suruh aja dia ambil resiko di awal, agar dia tidak bisa tenang hidupnya. Downline saya banyak yang gak ada laptop gitu ya. Ya pokoknya ketemu saya pulang gak ada apa gitu ya. Handphone jadi rusak, jadi jelek gitu kan. Sisanya jadi produk gitu kan. Handphone saya berubah jadi Iris gitu kan. Beliin Iris aja gampang dijual gitu kan. Nanti handphonenya balik lagi. Oh iya sambil tunjukin demonya, bener gak? Nah jadi seperti itu gambarannya. Nah tadi Anda dibagi karet nggak? Oke kita simulasi Bapak Ibu ya. Nah jadi dan melakukan impian tersebut harus benar-benar dengan kekuatan penuh dan benar-benar full. Anda jalankan secara full heart. Saya boleh minta karetnya 2 nggak? Oke Anda punya karet 2 biji betul? Anda harus pegang 2. Kalau nggak 2 naik peringkatnya susah. 2 karet. Sekarang kita sama-sama simulasi. Anda pegang karetnya seperti ini. Ngasih kuat, iya silakan, terus, yang kuat, sampai putus, gak boleh gak putus. Terus, sampai putus. Sakit memang. Siapa yang belum putus? Siapa yang belum putus? Ayo, siapa yang belum putus? Udah putus semua? Udah dilempar gitu. Udah putus, karetnya gak tahu kemana gitu ya. Sakit gak Bapak Ibu? Sakit, kalau Anda ragu, karetnya putus gak? Enggak, artinya banyak orang mengejar impiannya dengan ragu-ragu. Ntar udah tengah jalan gimana kalau gitu? Kayaknya nggak bisa. Akhirnya kalau nggak sampai putus, kalau nggak sampai keluar, karetnya balik lagi, benar? Makanya banyak dari kita nggak mencapai impian kita, kenapa? Tidak all out. Dan begitu kita all out, putus memang, tapi sakit. Tapi sakitnya sementara atau sampai 2 minggu ke depan masih sakit? Sementara. Dan karetnya putus selamanya. Impian Anda tercapai selamanya, tapi sakitnya cuma sementara. Nah itu contoh simulasinya ya. Nah kita bicara momentum pertemuan. Bagaimana caranya agar bisnis kita bisa berkembang? Ya salah satu contohnya ya pertemuan. Pak Luis pernah bilang kalau kita jemur baju itu ada tiang dan ada tali. Nah jemur bajunya di tiangnya atau di talinya? Talinya. Padahal yang penting tiangnya, benar nggak? Nah pertemuan juga sama. Tiang itu adalah pertemuan dan bisnis kita dibangun dari tiang ke tiang, dari pertemuan ke pertemuan. Makanya kita nggak bisa cuma sekali pertemuan. Saya pernah pertemuan pas join dulu, sekarang nggak pernah lagi. Ya pantas muntaber, bener nggak? Dan biasanya, ya saya nggak tahu di Purwokerto. Tapi kalau di jaringan saya,
kalau orang udah nggak datang pertemuan 1, 2, 3, 4 kali, saya yakin kelima, 6 kali dia nggak datang juga. Atau Anda punya downline, saya nggak bisa datang minggu ini, tapi yang minggu depan saya pasti datang. Oke, coba dihitung 1, cenah ya gitu ya. Nah minggu kedua ngomong apa lagi kira-kira? Kan saya bilang saya nggak bisa datang sekarang, minggu depan saya pasti datang. Dan minggu depan itu tidak pernah datang. Sampai dia muntaber benar-benar kita juga lupa, benar nggak? Nah biasanya seperti itu. Kalau udah sekali nggak datang pertemuan, biasanya downline kita tuh udah susah datang buat pertemuan berikutnya. Dengan alasan nggak bisa bawa prospek lah, bener nggak? Gak ada prospek kan pertemuan gitu-gitu aja, ya bener nggak? Akhirnya begitu berpikir pertemuan tuh kalau ada prospek aja, kalau nggak ada prospek mah ya ngapain datang pertemuan gitu-gitu aja kok gitu kan. Padahal bintang 8 Anda itu datang pertemuan lebih banyak daripada Anda atau lebih sedikit daripada Anda? Lebih banyak, Bapak Ibu ya. Dan Anda bisa bayangkan nggak? Berarti kan yang hal-hal itulah yang membuat kita jadi bintang 8, bener nggak? Justru karena banyak datang pertemuan makanya bintang 8. Padahal ya mau ada prospek mau nggak ada juga saya yakin mereka pasti terus datang. Artinya ya satu hal, berarti pertemuan itu sebuah tiang yang tidak bisa kita copot. Karena nanti kalau tiang yang dicopot talinya jatuh. Nah, dan pertemuan umum adalah OPP, NDT, Fitness Seminar. Nah, kalau bicara pertemuan umum saya nggak usah bahas karena Anda pasti sudah datang semua, betul? Yang baru belum pernah datang VS, Anda harus datang VS juga. Nah, dan ada pertemuan khusus. Nah, yang akan saya bahas pertemuan khusus sedikit ya. Pertama, core person meeting seperti sore hari ini. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Core person itu syaratnya apa sih? Bintang 3. Artinya sebenarnya kalau kita promosiin abis-abisan sama downline kita, ini pertemuan dahsyat, wah pembicaranya ganteng, bla 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 gitu ya. Oh pokoknya Anda promosikan abis-abisan, yang untung siapa kira-kira? Dia dan kita, benar? Ya kalau dia bintang 3 dia akan serius, apalagi kalau udah gede laptop, gede handphone dan lain-lain, bener gak? Nah udah gitu ketemu pertemuan itu dia lebih dapat serius, dapatkan motivasi, dapatkan teknisnya. Dan yang berikutnya Anda juga dapat bonus. Karena Anda berhasil promosikan pertemuan itu. Nah pertemuan itu yang penting kan syaratnya, betul? Akhirnya kalau terduplikasi Anda bisa bayangkan gak? Kira-kira kalau sekarang Anda ikut core person sendirian, core person meeting. Tapi bulan depan Anda bisa bawa 50 orang, contoh ya. 50 orang. Satu orang core person omsetnya berapa tiap bulan? 2 juta. Kalau ada 50 orang berarti berapa omsetnya? 100 juta. Anda bisa bayangkan nggak kalau terduplikasi terus omset Anda besar terus? Ya. Nah, lalu berikutnya ada core leader weekend. Nah, ini adalah pertemuan yang saya bilang ya ini yang sebenarnya yang lebih penting dibanding yang tadi ya, pasti ya. Kalau core person meeting kan ya Anda dapatkan cuma 2 jam maksimal, bener nggak? Anda nggak dapatkan banyak banget sebenarnya. Nah, Anda dapatkan yang benar-benar banyak tuh di core leader weekend. Itu ya, kalau Anda bintang 4 terus udah bisa ikut core leader. Saya ucapkan selamat. Berarti Anda seorang bintang 4 yang sehat, benar? Anda seorang bintang 4 yang bonusnya nanti pasti besar. Anda bintang 4 yang membangun sistem, bukan bintang 4 yang ngejar peringkat. Kalau Anda bintang 5 tapi nggak ikut core leader, wah berarti kerja Anda dipertanyakan. Kalau Anda bintang 6 nggak ikut core leader, wah, berarti kepemimpinan dan keseriusan Anda dipertanyakan, benar nggak? Ya kalau kita nggak core leader, kira-kira downline kita core leader nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin, nah nanti masa sih, ada aja sih downline yang kayak gitu, benar nggak? Dia nggak peduli upline-nya core leader atau kagak, benar nggak? Upline gue ya bisnis dia, gue gitu kan, benar nggak? Ya itu downline yang hebat Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau Anda ngelihat nih, upline saya udah core leader belum ya? Kayaknya belum deh. Nah itu kesempatan buat saya salib. Jadi nanti begitu maju panggung, new core leader, perkenalkan nama saya Andika. Nah, saya ada di sini karena upline saya. Mohon lupa untuk upline saya, core person Bapak Budi gitu kan. Nah, nanti Bapak Budinya ke belakang, bener gak? Mana Pak Budi? Lagi di belakang, nggak keluar gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau downline Anda core leader duluan gitu ya. Nah, kenapa sih bisa cerita kayak gitu Bapak Ibu? Karena dulu saya mengalami core leader saya duluan banyak. Core leader weekend pertama saya dulu tahun berapa saya lupa di puncak saya ada sekitar 8 downline berangkat. 8 loh, banyak nggak? Sayanya di mana? Di Bandung. Anda bisa bayangkan nggak? Pas kebetulan sayanya demam berdarah. Downline saya kan pada nanya, Pak Andika kemana? Di rumah sakit demam berdarah. Wah, demam berdarah membawa berkah saya bilang gitu kan. Kan alasan core leader, kenapa core leader? Demam berdarah gitu ya. Anda jangan sampai nggak tembus core leader, gimana ya cari nyamuk gitu kan. Ya bahaya Bapak Ibu ya. Nanti nggak ngomset gitu kan. Nah intinya ya berarti Anda harus menjunjung tinggi syarat core leader weekend. Sebenarnya jadi core leader itu mudah nggak? Mudah Bapak Ibu, karena cuma butuh 5 orang, setuju? Kalau Anda jalankan usaha ini, Anda udah punya kaki 4 atau 3 gitu kan. Sebenarnya mudah sekali. Kalau kaki Anda tadi benar-benar menjadi core person
Jati, bukan core person jaringan Netlist, bener nggak? Yang cuma 2 juta plus net fee, bener nggak? Presentasi kagak? Kagak. Pertemuan? Bulan lalu. Bener nggak? Pakai produk? Alhamdulillah enggak, bener kan? Ya, starter pack ada dong dari dulu, masih segel. Net fee udah 6 bulan, terus nggak diambil-ambil. Core person jualan produk. Nah, jadi intinya Anda benar-benar harus punya core leader, dan core leader itu core personnya core person aktif. Kenapa? Kalau kayak gitu terus repot. Saya punya downline kalau cuma ada core leader weekend aja baru core leader. Kenapa coba? Karena dia cuma ngajar core leader weekendnya, dia lupa asetnya, bener nggak? Akhirnya dia capek, ada core leader, jualan gitu kan, ada core leader jualan lagi, ada core leader bangunin yang ini, udah selesai dia CL, tidur lagi aja sana gitu kan. Nanti ada kualifikasi 6 bulan lagi, lu bangun lagi ya gitu. Jadi nggak beres-beres Bapak Ibu, bener ya? Akhirnya dia nggak pernah bawa downline, kenapa? Karena dia cuma berjuang buat dirinya sendiri. Ya upline-nya sih nggak rugi, bener nggak? Nah akhirnya itu pengalaman di grup saya ya. Saya nggak tahu di Purwokerto, kan Bandung sama Purwokerto jauh, bener ya? Mungkin beda ya? Atau enggak ya? Enggak lah, nggak jauh beda. Jadi koridor weekend seperti itu ya. Nah nanti koridor weekend terdekat adalah kualifikasi bulan Februari, bener? Nah pastikan, tunjukkan harga diri Anda di situ Bapak Ibu. Kalau saya sama grup ya, itu benar-benar koridor itu dijadikan sebuah harga diri. Mendingan Anda banyak ngomong dulu deh. Belum koridor udah ngomong aja koridor. Saya mah pasti koridor, depan banyak grup. Wah kalau saya nggak koridor jangan ikutin apa kata saya lagi. Maknyes kan Bapak Ibu. Kalau saya nggak koridor, saya botakin kepala saya, misalkan kayak gitu. Padahal udah botak, misalkan gitu ya. Ya pokoknya Anda keluar dulu di awal. Kenapa? Karena udah jadi harga diri. Kalau ternyata nggak koridor, Anda mati-matian kejar nggak? Iya Bapak Ibu ya. Dan nanti begitu di koridor weekend, Anda akan rasakan, ternyata ini yang namanya lingkungan koridor. Nah setelah Anda koridor, ada lagi yang namanya life, living in freedom. Nah ini yang mantap Bapak Ibu ya. Saya udah 2 kali ikut live, yang Batam sama yang Jakarta. Kalau yang Jakarta karena di hotel doang saya nggak foto-foto gitu ya. Padahal harusnya foto-foto. Nah waktu yang di live pembicaranya Tukul ya. Terus yang di Jakarta di Gunawan ya. Master of Hypnosis itu. Nah jadi luar biasa pertemuannya. Kalau saya bilang, Anda pengen tahu nggak sih kira-kira satu Indonesia tuh yang jalanin Tiansi seperti apa? Nah itu di live. Kalau di CLW cuma 1 kota bener? Atau beberapa kota. Tapi kalau udah masuk live, Anda ketemu Pak Luis, semua macam bentuk leader ada di situ. Dan tampilannya santai-santai semua. Pak Abdi tuh gini toh ternyata gitu kan. Ini cuma denger di Netflix, ini Pak Jamal Mirdad gitu kan. Beda gening dengan suaminya Lydia Kandau misalkan kayak gitu ya. Ya emang beda. Nah, jadi intinya di live itu Anda bisa melihat banyak karakter leader. Ternyata di Papua. Waktu itu saya di live waktu itu di Jakarta ngelihat dari Papua ada ibu-ibu itu ya, umur 80. Ibu siapa saya lupa namanya. Itu bintang 8. Ketampar gak Bapak Ibu? 80, kalau dibalik, nggak bisa dibalik Bapak Ibu ya. Ya intinya Anda bisa bayangkan gak, umur 80 bintang 8 gitu kan. Ini umur 25, 26 gak bintang 8 gitu ya. 25, 26, saya kan masih 21. Nah Bapak Ibu ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah Anda bisa ikut live, nanti saya gambarkan live itu seperti apa ya. Nah lalu berikutnya, Dream Holiday Unicorn. Menurut Anda mana yang lebih penting, live atau DHU? Mana yang lebih penting, live atau DHU? Live atau DHU? Live atau DHU? Kalau boleh milih mana yang gak tembus, kira-kira mana yang lebih penting untuk tembus? Kalau seandainya kita milih DHU atau live, ya gak bisa milih sebenarnya, bener gak? Harus dua-duanya. Tapi kalau seandainya disuruh milih satu, kira-kira mana yang lebih penting? Kalau kata Pak Ruli Wahyudi, upline saya, itu Godlion loh. Dia bilang lebih penting live dibanding DHU. Kenapa? Karena kalau DHU, Anda dapat jalan-jalan ke luar negeri. Terus udah itu apa? Udah, tinggal pajang foto-fotonya, bener gak? Terus inspirasi orang, saya bisa ke luar negeri loh, bagaimana dengan Anda gitu kan. Tanpa pembentukan karakter, bener gak? Saya punya downline, ikut ke Thailand waktu itu. Saya ajak dia tembus Thailand, sekarang udah gak ada. Udah meninggal, enggak, orangnya ada Bapak Ibu ya. Sekarang dia muntaber. Enggak deh, mundur dengan berita bahkan lebih menyakitkan. Mendingan muntaber, bener gak? Itu tembus Thailand, dan ada beberapa lagi crossline saya juga sama juga ada yang kayak gitu. Kenapa kira-kira? Ya karena dia tembus Thailand tapi gak pernah live. Akhirnya dia cuma ngejar jalan-jalan, beres udah jalan-jalan ya selesai bisnisnya. Saya pernah gabung di Tiansi, pernah bintang 6 dan pernah ke Thailand, selesai, it's over. Ya agak seru bener gak? Tapi kalau Anda pasti tembus live nanti Desember, saya pastikan Korea itu milik Anda semua Bapak Ibu. Kalau Anda tembus live.
Jadi lebih baik kalau Anda mau pasang afirmasi, jangan Koreanya, Bangka Belitungnya. Karena kalau Anda tembus live, karakter Anda kebangun dan grup Anda melihat bahwa pulang dari live leadernya beda. Karena di situ kita bahas 5 aspek kehidupan. Apa itu? Nanti dibahas di live. Iya, dan trainingnya gratis itu ISQ. Anda tahu ISQ kan? Kalau di Bandung ikut jutaan Bapak Ibu. Saya pernah ikut di Bandung. Cuma sehari waktu itu, yang hari kedua saya sakit karena masuk angin. Wah, AC-nya dingin banget ya. Nah, saya ikut ISQ, ya itu luar biasa banget ya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Anda cuma datang situ ngejar kualifikasi, nggak usah bayar. CLP gratis, bener? Transportnya doang yang bayar, terus Excel gratis. Semua transport, pesawat, dan acara. Anda bisa bayangkan nggak? Udah gitu nyampe ke sana, dapat ISQ lagi yang harga jutaan. Nah, jadi intinya Anda bisa bayangkan nggak? Kejar live-nya dulu. Kalau live-nya tembus, Holiday Dream Unicorn-nya pasti tembus. Dream Holiday Dream pasti tembus. Excel 100 netpi, astagfirullah Bapak Ibu ya. 100 netpi itu kan syarat cruise kemarin, bener nggak? 2 kali lagi, bener? Yang tembus ratusan orang. Berapa ya? Kemarin cruise 300-an mungkin ya? 250 sampai 300. Itu 100 netpi. 2 kali, ini 100 netpi 1 kali. Dan kalau Anda ikut live, Anda udah CLP, buat ngejar Excel kan ada sekitar 3 bulan lagi, bener nggak? 4 bulan lagi loh ngejar Excelnya. Masa sih Anda udah CLP dengan sejati, gak bisa ngejar Excel. Kecuali CLP-nya CLP, jadi CLP live doang gitu kan. Nah itu beda lagi ceritanya Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda mau kejar live, dari sekarang Anda punya 4 kaki. Nah, lalu Dream Hotel Unicorn itu pasti milik Anda. Ya itu jelas penting. Batu loncatan untuk bangun aset yang penting. Kenapa? Kalau kita nggak pernah keluar negeri, susah buat menjelaskan sama mereka apa yang kita dapatkan, bener? Tapi kalau Anda udah keluar negeri, bla bla bla, orang kira-kira nanya lagi nggak bonus Anda? Enggak, orang udah asumsinya, keren nih leader udah keluar negeri, banyak sekali negaranya, gini. Nah itu menariknya ya. Nah ini waktu saya ke Batam, ini dengan Pak Jamal Mirdad, tuh Pak Anggi, Pak Jamal Mirdad, Pak Anggi itu Pak Jafrial, ini saya. Nah Pak Anggi ini yang netpinya keluar kemarin ya, yang selesaikan apa yang Anda mulai. Nah itu upline yang bantu saya dari awal sampai sekarang. Ya itu Pak Jamal Mirdad, wah paling ngocol lah itu ya. Air mata menjadi mata air itu ya. Anda harus dengerin netpinya. Lalu Pak Jafrial, bintang 8 baru kelas 6. Ya mereka pembicara-pembicara yang saya bilang saya acungi jempol. Nah lalu berikutnya Pak, ini di Hotel Batam sana, Anda bisa bayangkan nggak live tuh benar-benar berkualitas, living in freedom. Ya kualitasnya kualitas bintang 5. Gitu. Jadi benar-benar berkualitas. Next. Nah ini dengan kumpulan perut-perut seksi ya. Bintang 8 above. Next. Nah ini Tukul ya, dia cerita. Ternyata memang yang namanya sukses itu butuh proses. Ya Tukul cerita dia 17 tahun sampai sekarang seperti itu. Dengan berbagai hinaan bla 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 gitu kan. Saya yakin kalau orang Tiansi kan gak dihina-hina, bener gak? Ya kalau dia lebih parah lah gitu kan. Kalau Tukul bisa, kita juga pasti bisa. Nah tapi ya lebih bagus live yang sekarang saya yakin. Karena kalau Tukul dia cerita cuma untuk membuktikan bahwa ini loh saya perjuangannya segini, gini, udah selesai. Artinya kita coba dapetin hal, ya dia tuh dari nol berjuang bisa sukses gitu loh. Dengan apa yang dia punya gitu kan. Nah artinya nanti begitu kita dapat pembicara kayak Adi Gunawan, ISQ itu akan lebih berbobot. Jadi Anda harus kejar live yang nanti ya Desember. Lalu berikutnya, ini waktu di Batam, nih jadi indah juga ya, next. Nah nanti kita akan ke Bangka Belitung, Bumi Laskar Pelangi ya. Nah live diadakan Maret 2011 dan spesial ISQ training dari ISQ Leadership Center. Penilaiannya periode Desember dan CLP gratis acara hotel, Excel gratis acara hotel plus pesawat pulang pergi, oke? Nah nanti ini lokasi gimana kita mau berlibur. Ayo kita bayangkan kita berlibur di sana. Ayo keluar dulu sekarang dari rohnya keluar ya. Nah ini nanti kita terbang ke situ, lalu next Pak. Ini pantainya gitu ya. Coba kita bayangin, ntar kita duduk di situ. Oh anginnya seru gitu ya, anginnya dingin gitu ya. Lautnya tuh bersih Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan bawahnya. Lalu berikutnya, wah ini keren sekali ya. Emang pantai-pantai yang bersih itu biasanya airnya kelihatannya lebih hijau gitu kan. Enggak kalau di Ancol kan coklat gitu kan. Citos kok. Kaleng gitu kan. Nah ini beda. Nah ini salah satu lautnya juga. Lalu berikutnya, nah ini lalu pantainya. Ya kita bayangin nanti kita di situ gitu ya. Bayangin ini Anda dengan dolen-dolen Anda. Wih Bapak Ibu. Ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki keempat, kedalaman 2, kedalaman 3. Oh buset Bapak Ibu, berapa bonus Anda Bapak Ibu? Jadi Anda jadi Laskar Pelangi ntar di sana gitu kan. Iya, Anda pajang foto batunya, nanti Anda foto kayak gini sama dolen Anda. Bener gak?
Nanti tunjukin, ini waktu saya mau ini saya mau ngejar live. Sekarang ini fotonya, mukanya berubah semua jadi downline gitu kan. Seru ya Bapak Ibu ya, jangan berangkat sendiri dong. Kalau berangkat sendiri mah ntar sama batu fotonya Bapak Ibu ya. Maluin kundang. Nah berikutnya, South Korea, DHU ya. Nah kalau Anda tembus live, Anda pasti tembus Korea, bisa saya yakin ya. Ini Korea, Korea tuh indah sekali. Anda belum pernah ke sana? Korea? Sama. Nah ini kuil-kuilnya, ini pemandangannya, ini kotanya buat semalam gitu ya. Wah keren. Iya, cewek-cewek Korea kan katanya Bandung kalah lah ya. Purwokerto lewat ya. Coba pilih warna apa? Next. Loh kok ada lagi? Coba pilih yang mana? Next. Ya ada lagi Bapak Ibu ya. Lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu ya. Nah ini ada sebuah video buat afirmasi Korea. Kalau Anda mau, coba kita lihat videonya seperti apa ya. Nah jadi Anda bisa bayangkan gak? Pemandangannya indah dan orang-orangnya cantik-cantik, cakep-cakep. Bener gak? Makanya film Korea banyak yang suka katanya cewek-cewek, cowoknya cantik-cantik katanya. Iya cowoknya cantik gitu kan, mulus-mulus katanya gitu ya. Saya gak doyan cowok Bapak Ibu ya. Oke, nah kita berikutnya coba bahas bagaimana jaga momentum dengan early bird. Nah, investasi tiket early bird itu mudah. Nah, banyak downline saya begitu suruh stok tiket, saya nggak tahu dengan Anda, susah, benar nggak? Ketemu upline pasti ngeluarin duit buat tiket. Ada meeting, selesai meeting, tar ya, tunggu tar abis meeting, pasti bahas tiket EB gitu. Jadi mendingan sebelum meeting selesai kita keluar. Jadi begitu selesai itu tiket udah pulang duluan, ada acara Pak gitu. Nanti aja beli di sana tiketnya gitu kan. Nah sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita jelaskan sama mereka dari awal apa pentingnya early bird, mereka nggak akan susah sekali untuk diminta early bird. Asal mereka tahu apa fungsi early bird. Nah beli tiket early bird, contoh NDT, biasanya early birdnya kalau di Bandung 10.000, di sini sama? Sama, dan dijualnya 15. Nah artinya kalau downline kita bisa nangkep peluangnya, dia bisa beli 2 tiket dan gratis 1 tiket. Dia beli 10.000, jual 15.000, dapat 30.000. Sisanya dia beli buat tiket ya sendiri. Artinya NDT adalah gratis. Nah kalau Anda bisa tunjukkan sama mereka, udah tiap NDT beli 3 tiket, beli 4 tiket, 5 tiket. Kalau beli 5 untung loh, setiap NDT bukan yang ngeluarin uang, malah dapat uang parkir gratis sama plus makan. Oh semangat gak tiap NDT? Semangat, baru NDT kemarin, minggu depan ada NDT gak? Lu mau NDT-nya mau uangnya gitu kan. Contoh gitu ya. Nah tapi tunjukin fungsinya buat apa, bukan buat cari uang. Nanti dia oportunis lagi, cuma jual tiket aja. Pak 10 tiket, 50 tiket terjual, oke yang datang mana? Gak tahu Pak gitu kan. Gak di follow up, artinya gak datang gitu kan. Nah tapi kalau kita tahu ini mempermudah. Jadi operasional bisa minim. Jadi cuma bayar OPP doang. Lalu feature seminar juga sama. Beli 5 tiket harganya 50.000, jualnya 60. Beli 5 dapat 1. Nah jadi biasanya kalau kita kumpulin, tunjukin dulu fungsi early bird apa, gimana caranya, dan apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka semua udah ngerti, saya yakin yang namanya pertemuan itu akan banyak terus. Gak usah ribet-ribet lah, kalau NDT Anda punya 30 orang aktif, masing-masing stok 3 lumayan gak? Lumayan, jadi 90 orang, bener gak? Setiap NDT loh, gemuk sekali, bener gak? Nah jadi nanti kalau misalkan begitu kumpulin early bird, tanya, mau early bird berapa? 10, 7, atau 3? Biasanya mereka bilang yang mana? 3. Kalau misalkan nanyanya, mau ribet nggak? Jawabannya, enggak. Iya, jadi kalau saya tanya dulu, oke, kalau sama prospek, sebegitu jual tiket, tanyanya kalau saya gini, oke, nanti kan ngundang dan datang pertemuan, enakannya nggak sendiri. Iya, kalau kamu sendiri, ntar kamu bengong sendiri. Mendingan ngajak teman, siapa tahu temannya tertarik buat gabung. Ya juga ya, ada nggak teman yang gampang diajak kemana-mana? Jawabannya biasanya apa? Ada, 1, 2. Ya udah ajakin aja, mau beli tiketnya buat sendiri atau sama temennya sekalian? Jawabannya biasanya apa? Sendiri aja dulu deh, ya minimal dia beli, bener gak? Kalau nanya mau tiketnya enggak ntar aja di sana. Jadi kalau saya kadang nanya sama temennya sekalian atau sendiri dulu. Biasanya dia jawab sendiri dulu, minimal dia beli tiketnya. Dan ada beberapa yang tetap aja beli, oh yaudah saya beli 2, beli 3. Padahal itu orang baru di prospek dan gak tahu juga mau bawa siapa. Ada juga yang bagus. Nah dari situ kita bisa ngelihat, nih orang berarti orangnya bagus. Belum join udah mikir buat ngajak orang. Nah ini beberapa hal yang saya dapatkan, sekedar sharing aja, next. Ini bukan pembicara VS Bapak Ibu ya, ini MC VS. Cuma kan kalau prospek nggak tahu, bener nggak? Kalau Anda tahu gitu ya. Nah jadi ya, tapi minimal saya bener nggak pembicara seminar Unicor? Ya iyalah OPP, NDT, CPM, bener nggak? Tinggal VS nanti ya. Nah ya intinya apa? Bukan masalah pembicaranya. Saya dulu orangnya pemalu. Saya orang yang kalau ngumpul mendingan di pojok.
Dan kalau nggak ditanya, nggak ngomong, apalagi sama orang yang nggak kenal. Sekarang saya malah nanya duluan, bener nggak? Iyalah, tahu tujuannya kan? Iya. Di travel kemarin ada 3 orang, dari 3 orang itu saya dapat 2 nomornya. Lumayan kan? Jadi lebih gampang buat ketemu orang. Nah itu dari proses di unicorn. Kalau nggak di unicorn saya orang yang mungkin dari dulu sampai sekarang tetap kuper, nggak punya teman. Ya teman saya waktu SMA tuh cuma 4 orang, cowok semua ya disebut FSU atau homo gitu ya. Soalnya kencing berempat gitu, bayangin aja Bapak Ibu. Ke WC kan WC-nya ada 1, 2, 3, 4, ya itu berempat, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Orang udah tahu lah, itu waktu SMA, jadi saya nggak begitu banyak bergaul. Makanya di awal saya tawarin teman-teman dekat dulu, nah dari situlah berkembang. Dan akhirnya saya bisa dapetin pengembangan pribadi, saya pikir itu mahal. Lalu berikutnya, ini waktu live Batam, next Pak. Ini waktu ke Thailand, nah ini downline saya. Nah ini yang tengah ini bukan bapak saya ya, itu downline saya, tadi juga di cruise kan ada. Nah itu seorang bapak dari anaknya teman saya tuh anaknya join, lalu ngajakin orang tuanya, padahal cuma sekedar ngajak aja, orang tuanya nemenin, ya ikut-ikut ke pertemuan, pas ketemu Pak Luis, gila Bapak Ibu ya, pas ketemu Pak Luis langsung klik dia. Nah sebelum join Tiansi, beliau menjabat sebagai seorang kepala cabang Bank Mandiri di Setiabudi, Bandung. Jadi ini orang bukan sembarangan orang, dia kepala cabang loh. Kira-kira jadi kepala cabang susah nggak? Susah banget kali gitu kan, bener nggak? Tapi dengan posisi beliau mau menerima bisnis ini dan serius. Bahkan sekarang bintang 6 ke Thailand ikut, ke cruise ikut. Anda bisa bayangkan nggak? Itu seorang bapak usia 60 tahun. Umurnya 60. Bangun jaringan di Bali juga. Saya punya jaringan di Bali, saya nggak pernah ke Bali Bapak Ibu. Kok bisa? Kan ada orang Bali namanya Panyaman Mudra. Gitu. Jadi Anda bisa punya jaringan benar-benar. Nah kalau yang sebelah bukan istri mudanya Bapak Ibu ya. Itu upline saya. Itu teman SD saya. Jadi upline saya itu bintang 7 Bu Anissa. Nah itulah orang yang menjerumuskan saya ke lubang kesuksesan ini Bapak Ibu ya. Nah terus itu downline saya bintang 6. Berikutnya. Nah ini bukan downline saya, bukan saya juga ya. Itu bencong. Nah berikutnya. Next Pak. Nah ini waktu di Singapura. Jadi kita sama grup jalan-jalan ke luar negeri lah. Ngopi yuk, ngopi di mana? Bosan ngopi di Bandung. Singapura aja cari Starbucks gitu kan. Enggak lah itu bohong ya. Kita jalan-jalan ke Singapura nih, downline saya juga nih yang kiri itu temen SMA saya. Jadi yang salah satu yang pertama kali saya tawarin. Hidupnya susah Bapak Ibu ya. Tapi dia suka banget nyari uang, jadi saya tawarin aja. Pas saya tawarin, mau nggak ngasilin duit? Saya bilang, apa? Asal jangan Tiansi weh. Dia bilang, kok udah tahu saya mau nawarin Tiansi gitu kan. Dia nebak-nebak, padahal karena di SMA kita banyak yang join Tiansi juga. Tapi saya bilang, udahlah datang aja dulu, nanti lihat. Kalau udah lihat, nanti kamu putusin. Akhirnya dia datang ke OPP, dia datang presentasi dulu, terus dia bilang, alah yang presentasi, upline saya Pak Anggi tadi yang bintang 8. Pakai motor, Supra gitu kan, bannya botak. Waktu dia ngeliat bannya, masa bintang 5, bannya botak. Waktu itu bintang 5. Katanya bintang 5 punya penghasilan, bannya kok gundul gitu kan. Negatif banget orangnya Bapak Ibu ya. Saya ajakin ke OPP, pas di OPP, masih gak mau join. Pas udah gitu datang NDT, nah di NDT dia join. Pas saya maju panggung, saya maju panggung dia panas. Bintang berapa saya? Bintang 2. Ngetawain Pak. Iya Bapak Ibu ya. Prospek tahu nggak bintang 2 tuh kayak gimana? Kagak, jadi Anda jangan meremehkan. Banyak downline kita, ayo maju bintang 3. Malu ntar aja gue udah bintang 4 baru maju, bener gak? Padahal saya maju bintang 2, closing bintang 6 nih satu Bapak Ibu. Di bawahnya ada 3 orang bintang 6. Ya Anda bayangkan gak kalau saya nggak maju panggung, malu bintang 2 ntar aja gitu kan. Mungkin dia nggak panas karena dia panas nggak mau kalah sama saya gitu. Akhirnya dia bintang 3 ya, saya otomatis bintang 3 juga dong. Dia udah bintang 3, saya bintang 3 gitu. Gara-gara dia Bapak Ibu awalnya ini pertama kali serius jaringan saya. Makanya jaringannya sekarang yang terbesar di jaringan saya ya. Nah berikutnya Pak, ini waktu Malaysia ya sama jalan-jalan juga sama grup, next. Nah ini ya, ini jaringan saya, itu yang 2 kanan itu upline saya. Yang cewek sama cowok itu udah pasangan ya, Bu Anissa dengan Pak Anggi. Ini Panyoman yang gak bisa loncat ya, keberatan. Itu bintang 5, ini bintang 5, itu bintang 6. Gitu, jadi Anda bisa lihat gak mukanya masih muda-muda, bener? Nah jadi sukses muda tuh luar biasa Bapak ya. Ya kata orang kan kalau tua sukses itu biasa. Kalau muda sukses luar biasa. Kalau udah tua gak sukses-sukses luar binasa katanya. Next, bercanda itu kata orang Bapak Ibu ya. Nah lalu ini salah satu impian saya juga. Saya 3 kali ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand. Gak pernah ngajak orang tua. Orang tua saya tuh gak pernah dukung awalnya. Dulu negatif. Waktu saya gabung, orang tua saya tuh nangis, mama saya nangis. Saya gabung ngutang sama papa saya. Ngutang 1,2 juta buat bintang 3. Dan orang tua saya tahu, mama saya tahu.
Saya udah terima uangnya, yang ngutangnya juga ngutang gak enak Bapak Ibu ya. Nih dikasih tapi ngasihnya tuh kayak ngasih di muka, Anda tahu ya. Nih coba buktiin kalau emang berhasil gitu. Ngasihnya gak ridho. Ya saya terima aja, yang penting bintang 3, bonus udah pasti dapat, donasi udah bintang 3 gitu kan. Nah saya bawa pas lewat kamar, mama saya nangis, saya bingung kenapa nangis. Pas saya buka, saya tanya kenapa nangis Mam? Mama kecewa sama kamu. Mama saya bilang kayak gitu. Ya Anda bisa bayangkan gak, Anda join intensi buat apa kira-kira? Buat bahagiain orang tua. Dan saat Anda ingin bahagiain mereka, mereka yang malah bilang, saya kecewa sama kamu. Padahal mereka tahu, ya nggak tahu sih, saya tahu itu keputusan saya buat orang tua saya juga, bener nggak? Nah, tapi saya pegang prinsip saya, mama saya nangis gitu. Saya pegang prinsip saya, bolehlah mama saya nangis. Tapi cuma sekali aja, nanti kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis bahagia. Saya bilang dalam hati saya kayak gitu. Saya punya pilihan kan, kalau saya mau orang tua saya nggak nangis, ya bisa aja saya balikin uangnya. Nggak jadi deh Mam, kuliah aja deh yang bener. Ambil nggak bener juga kuliahnya gitu kan. Nah, jadi saya putuskan itu dan akhirnya salah satu impian saya membuktikan sama orang tua saya bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan ya dengan mengajaknya ke Star Cruise. Gitu. Jadi saya kejar habis-habisan gimana caranya bisa dapetin gratis buat 2 orang gitu kan. Jadi saya kejar habis-habisan dan tercapai ya. Nah ini waktu di Star Cruise-nya. Ini kapalnya bersih banget Bapak Ibu ya. Kalau mobil kolongnya biasanya gimana? Kotor. Kalau kapal ini bersih banget. Anda tahu nggak kenapa bersih? Setiap pagi ada yang bersihin gantungan gitu. Kenapa bersih tahu nggak? Karena di laut nggak ada lumpur Bapak Ibu. Iyalah karena air laut bersih. Saya tanya sama saya kenapa bersih ya? Ya iyalah air laut kan nggak kayak jalan di Ciwastar rumah saya gitu ya. Nah next. Ini sama mama saya di pelabuhan Singapura berikutnya. Nah ini foto-foto mama saya. Nah saya nggak nunjukin saya ngajakin orang tua saya. Tapi saya mau cerita perasaan saya. Anda ingat di awal orang tua saya nangis. Bilang kecewa. Ini sebuah kepuasan buat saya. Karena begitu orang tua saya ke luar negeri, orang tua saya fun gitu. Tapi lucunya, begitu saya ajakin pertama mau berangkat, saya bilangin, "Mah nanti kita ke Star Cruise ya jalan-jalan." Orang tua saya nolak, "Enggak nanti belum bikin paspor repot. Kan mama kantor tiap hari, kapan mau ke imigrasinya?" Ya juga saya bilang, "Tapi kan udah dipastiin dapat." "Enggak, ajak aja papamu." Wih, diajak nolak Bapak Ibu ya. Ya udah saya bingung, "Mam, ayo berangkat, bikin paspor." "Enggak, nanti aja, lihat nanti ya gimana nanti." "Lah Mam udah didaftarin," saya bilang, padahal belum kan. Padahal kan boleh ngajak siapa aja, saya bilang namanya udah didaftarin. Kalau nggak di ini rugi 10 juta, saya bilang. Wah akhirnya bikin paspor Bapak Ibu ya. Nah bikin paspor dan yang lucunya dari yang awalnya ogah-ogahan. Anda tahu nggak tanggal 17 kita berangkat, tanggal berapa? 10 ya hari Minggunya. Itu di kamar saya ada 2 koper. 1 koper kosong, 1 koper penuh. Yang penuh itu punya mama saya. "Mam kita berangkat bukan tanggal 10, tanggal 17 saya bilang. "Ya nggak apa-apa daripada ntar beres-beres ntar ada yang ketinggalan." Buset Bapak Ibu. Tadi perasaan nolak bener gak? Mungkin udah dekat baru ngeh. Iya ya mau berangkat beneran gak? Gitu kan. Akhirnya beres-beres gitu kan. Saya beres baru semalam sebelumnya, mama saya dari seminggu sebelumnya. Artinya gini, orang tua tuh gak pernah minta sama kita, setuju gak? Tapi kalau kita kasih bahagia gak? Saya yakin bahagia Bapak Ibu. Jadi perjuangkan aja Bapak Ibu. Kenapa? Jangan tunggu mereka minta. Dan karena mereka gak akan pernah minta. Tapi kita kasih tanpa mereka minta. Nah itu yang saya anggap sebagai wujud bakti buat mereka dari kita, bener gak? Ya jadi di sana kita seneng-seneng ya foto-foto. Mama saya tuh lebih banyak foto-foto dibanding saya. Jadi kelihatan banget kan, saya dalam hati ketawa-ketawa aja. Dulu gak mau gitu. Gitu ya. Nah begitu pulang dari Singapura, dari cruise, saya langsung mama saya bilang, "Kak, yaudah deh kita jalan aja Tianxinya." Wis jalan. Tawarin mama saya, tawarin teman-teman mama ya. Sampai ke Jakarta juga dijamanin Bapak Ibu. "Mama mau ke Jakarta nih, nanti mau kumpulin teman-teman. Kamu siapin waktu ya hari Minggu aja." Loh, saya bilang gitu kan. Dulu saya pulang malam gak boleh, sekarang disuruh ke Jakarta bareng-bareng. Suruh presentasi. Anda bisa bayangkan gak? Gara-gara efek cruise, malah jadi jalan. Terus udah gitu ada salah satu temennya yang dianggap anak gitu ya, masih muda di kantornya. Disuruh ketemu saya. Dia bilang sama dia gini, udah saya presentasi loh. Selesai presentasi lagi follow up dia bilang, "Udah join aja. Ini mah saya maksa buat kamu, buat kebaikan mah gak masalah, buat maksa juga." Dia bilang, "Kenapa? Karena dulu waktu anak saya mau join, saya bela-belain ngelarang gitu kan, sampai nangis." Dia bilang, "Oh inget juga," saya pikir di dalam hati gitu kan, saya pikir lupa gitu kan. "Oh masih inget," saya bilang gitu kan. "Sekarang mah saya maksa kamu, kenapa? Karena hasilnya udah jelas," dia bilang. Anda bisa bayangkan gak? Ternyata saya ke luar negeri sendiri gak mempan, harus diajakin ke luar negeri. Mungkin kalau Anda masih belum direstui oleh orang terdekat Anda, itu tandanya Anda belum memberi secara konkret buat mereka. Lalu berikutnya, ini waktu di kapal ya senyumnya jangan bayangkan senyum orang tua saya. Coba Anda bayangkan senyum ibu orang tua Anda.
Nah, kira-kira gimana? Kalau foto di situ foto Anda dengan orang tua Anda. Ini upline saya, Pak Jamal Mirdad dengan istrinya, Pak Jafrial dengan istrinya, Pak Anggi, mama saya, Pak Anggi dengan pasangannya terpisah ya karena belum nikah ya. Jadi cepat-cepat nikah Bapak Ibu, ntar dikurus dipisahin sama pasangannya, kasihan. Nah, next. Itu di Thailand berikutnya. Ini di Thailand berikutnya, next. Ini di Singapura, next. Jadi saya udah dua kali ke Singapura. Lalu berikutnya ini motor perjuangan saya. Jadi dulu saya kemana-mana hujan, panas, ya hajar aja gitu ya. Terus berikutnya, nah ini mobil perjuangan saya. Kalau berembun AC gitu ya, wah gini gitu. Keluar kota ya hajar gitu ya. Itu mobil saat bintang 6. Nah begitu bintang 7 udah mulai berani buat beli mobil ya akhirnya cicil ini. Nah saya cicil mobil Peugeot 206 ini gitu ya. Ya lumayan lah, jadi ada AC-nya. Kalau AC Eropa tuh ada dingin, ada panas gitu. Jadi kalau pas lagi panas, dingin. Pas lagi dingin, panasin aja gitu. Jadi ya lumayan lah. Saya bukan mau nunjukin mobilnya. Mobilnya mah nggak mahal, cuma 82 juta. Masih banyak orang yang punya mobil lebih mahal, setuju? Ya teman-teman saya datang ke kampus pakai BMW kok ada. Gila, saya bilang bapaknya pakai apa gitu kan. Terus ada juga yang pakai Jazz, ada yang lain lebih mahal gitu. Tapi saya lebih bangga kenapa? Orang-orang mereka tuh pakai mobil orang tuanya, bener nggak? Iya, saya hasil di mobil itu ada banyak tetesan keringat saya dan air mata, lebay ya. Jadi ada kesan tersendiri ya. Nah, Bapak Ibu, usia saya 21 tahun, saya bisa ke luar negeri beberapa negara, saya bisa ngajakin orang tua saya ke luar negeri juga. Kira-kira Anda mau nggak mendapatkan hal itu? Nah, saya mau tunjukkan lagi. Anda percaya nggak energi positif kita tuh bisa membentuk suatu hal yang ajaib? Energi positif. Percaya ya? Asalkan kita berpikir positif, segala hal bisa terjadi. Oke, nah Anda percaya nggak bahwa kalau kita berpikir positif, kita akan mendapatkan hal yang berbeda? Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa kalau kita tahu caranya, setuju nggak? Kalau kita tahu caranya, ya pasti kita bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu, karena semua ada caranya. Oke Bapak Ibu, sekian corporate meeting dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata, semua yang benar itu dari yang di atas. Sampai berjumpa di corporate meeting berikutnya, sampai berjumpa di live, sampai berjumpa di Korea. Selamat sore.